di mana Anda yang bersio anjing diramalkan luar biasa peningkatannya ya. Artinya apa? Keberuntungan Anda mampu Anda optimalkan dengan luar biasa fantastis ya. Sebagai karyawan misalnya, saya mau minta tolong untuk jangan pernah menolak tanggung jawab yang berlebih ya, ataupun beban kerja tambahan. Sedangkan untuk sektor kesehatan, hindari aktivitas yang beresiko tinggi ya, dan juga sebaiknya pertengkaran dipantangkan. Jangan sampai pertengkaran menjadi awal bagi Anda untuk justru merusak keselarasan menjadi ketidakselarasan. Sio anjing. Ya, kalau Anda gundah, ya mungkin saja disebabkan trauma di tahun naga kayu sebelum tahun ulang. Itu bisa saja terjadi. Dan kalau itu tidak bisa Anda kendalikan, dan kecermatan pun suka Anda tambahkan, tidak Anda kentalkan sebagai ujung tombak daripada sepak terjang Anda, ya potensi Anda mungkin biasa-biasa aja ya di tahun ulang kayu yang baru saja berlalu ini toh. Namun apabila itu bisa Anda kendalikan, maka bukan tidak mungkin keberuntungan Anda sangat besar di tahun ulang kayu 2025, 2026, Imlek 2576. Apalagi kalau jumlah nilai keberuntungan Anda memang diramalkan besar, di atas 5 misalnya, atau bahkan 8 atau 9. Wah, dunia jadi milik Anda deh. Nah, bagaimana nih? Kita kan memasuki masa setahun ke depan ini, ya perlu tahu dong ya, dan perlu mengantisipasi, bahkan melakukan strategi yang tepat guna ya, agar keberuntungan di tahun kuda, di mana Anda yang bersio anjing diramalkan apa ya, luar biasa peningkatannya ya. Bahkan kita lihat nih, dari tahun naga ke tahun ulang aja udah ada lompatan. Dari tahun ulang ke tahun kuda, Anda punya potensi menempati ranking yang pertama. Artinya apa? Keberuntungan Anda mampu Anda optimalkan dengan luar biasa fantastis ya. Nah, untuk itu tentu saja kita harus tahu ya, fenomena apa yang bakal kita hadapi. Untuk yang satu ini nih, tolong diseksamai benar ya. Peningkatan tertoreh, tanda sukses bakal termaksimalkan. Ini yang dimaksud nih, kalau di sepanjang tahun ulang lalu Anda bisa meningkatkan keberuntungan Anda ya sebagaimana mestinya, apalagi sesuai dengan ekspektasi Anda, maka potensi keberuntungan Anda di tahun kuda api ini bakal termaksimalkan hingga sesignifikan mungkin. Karenanya jangan buang waktu, itu wajar dong. Kalau kondisinya lagi terbuka, masa sih kita buang waktu? Nah, kalau buang waktu itu salah sendiri, artinya Anda mau menolak rezeki. Apa iya? Enggak toh? Anda nggak mau kehilangan peluang Anda. Kejar, kejar, kejarlah sesuai dengan kemampuan Anda ya. Karenanya jangan buang waktu, hasrat patut ditingkatkan. Jadi apa? Ambisinya harus ditingkatkan. Namun demikian ingat, kalau di tahun lalu kita nih didera oleh gejolak adu strategi. Anda bisa lihat kan, di mana-mana segala sesuatu itu diadu-adukan,
distrategi-strategikan gitu ya. Nah, di tahun kuda api ini yang kita harus waspadai adalah gejolak dari dalam diri kita loh. Apa itu? Nafsu yang membabi buta, jangan sampai terjadi. Ambisi yang berubah menjadi obsesif, itu yang tidak diperkenankan. Kalau itu terjadi, wah, bisa berantakan kita punya potensi keberuntungan ya. Karenanya jangan buang waktu, hasrat patut ditingkatkan. Jadi Anda harus sadar sepanjang mana hasrat itu harus Anda terapkan, yaitu setidak-tidaknya sesuai dengan ya pola kemampuan kita. Jangan kita bisa melangkah mau melompat. Jangan kita mau bisanya melompat tapi kita mau terbang tinggi, ya nggak bisa lah ya. Jadi harus berkesesuaian dengan kemampuan. Kedepankan nih, apa yang harus dikedepankan? Slogan maju tak gentar. Hebat kan? Maju tak gentar. Wah, kalau udah begitu apa ya yang harus kita khawatirkan? Ya, maju tak gentar demi penyemangatan. Kita harus bisa menyemangatkan diri kita. Hindari ketidakyakinan. Kinerja pun patut lebih dikobarkan ya. Jadi Anda nggak boleh nggak yakin. Jadi kalau Anda terperangkap oleh keraguan, Anda patut introspeksi terlebih dahulu. Jangan-jangan itu dikarenakan kekeliruan yang telah Anda lakukan pada jangan-jangan 2 tahun yang lalu. Di mana pada 2 tahun yang lalu misalnya Anda nggak boleh kan untuk memulai memperbaiki rumah, membangun rumah, memulai usaha, dan melakukan berbagai hal penting lainnya. Dan itu Anda lakukan pada saat itu. Nah, itulah yang jadi hambatan ya. Jadi kalau sepanjang hal itu tidak terjadi, maka tidak akan ada pula masalah yang mengganggu kinerja Anda sendiri untuk lebih Anda tingkatkan vitalitasnya. Niscaya tiada perolehan yang tidak menciptakan keberuntungan. Jadi semua keberuntungan, wah bisa Anda keduk semua itu ya. Satu hal ya, ingat yang hendak Anda semua garis bawahi, jangan sampai bersikap obsesif. Bahkan berpikir untuk obsesif sekalipun hendaknya Anda tabukan benar-benar. Satu hal juga yang hendak saya tekankan kepada Anda, apalagi kalau jumlah nilai keberuntungan Anda tinggi. Kalaupun keberuntungan Anda relatif rendah, Anda patut mencari celah ya, karena Anda sedang selaras, celah itu akan terbuka dengan sendirinya demi kemajuan Anda. Dan kalau Anda punya keberuntungan memang berjumlah nilai tinggi, ya tentu saja Anda patut menerapkan segala sesuatunya lebih intensif ketimbang yang berkeberuntungan lebih rendah. Namun demikian, untuk Anda, sahabat sukses Sonora yang berprofesi sebagai karyawan misalnya, saya mau minta tolong untuk jangan pernah menolak tanggung jawab yang berlebih ya, ataupun beban kerja tambahan. Jangan-jangan tanggung jawab yang berlebih dan beban pekerjaan tambahan yang dipikulkan kepada pundak Anda sekarang ini bisa menjadi satu cikal bakal bagi posisi Anda yang jauh lebih menawan di kemudian, dengan pendapatan yang tentu saja jauh lebih menggiurkan tentunya. Selain daripada saat itu, potensi ada untuk meningkatkan karir dan jabatan memang terbuka lapang. Oleh karenanya, sikap profesionalisme Anda patut Anda kedepankan lebih ya daripada sebelumnya. Ya, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi patut dipahami, diketahui oleh orang lain, apalagi juga oleh atasan. Saya mau mengingatkan Anda semua yang bersio anjing tetapi lahir
pada bulan Imlek kedua, 5, 8, dan 11. Bagaimana bisa mengetahui ya bahwa kita ini lahir pada bulan Imlek kedua, 5, 8, dan 11? Tidak sukar untuk mengetahuinya. Apabila Anda belum tahu, Anda bisa membuka buku sisipan yang tertera pada kalender Imlek 2577. Di sana dijelaskan konversi kelahiran dari internasional ke Imlek. Ya, dan Anda sio anjing yang lahir pada bulan Imlek kedua, 5, 8, dan 11. Ya, untuk kepentingan sektor keuangan, tolong dicamkan benar. Hindari investasi yang tidak cocok tanpa hitungan matang. Jadi, investasi boleh-boleh aja, toh Anda tidak sedang dilanda ciong, Anda lagi berkeselarasan utama. Nggak ada larangan untuk Anda berinvestasi. Ya, bahkan Anda yang karyawan mau buka bisnis sendiri, silakan juga, nggak ada hambatan itu, ya. Tetapi satu hal, segala sesuatu yang hendak kita investasikan harus kita pahami benar, harus kita perhitungkan dengan matang, barulah kita laksanakan. Nah, pelaksanaannya tentu saja harusnya diawali pada tanggal yang berkeselarasan. Tanggal selaras dan ciong tentu saja juga ada pada kalender Imlek 2577 tadi ya. Tolong itu dipahami benar. Nah, untuk sektor keuangan sudah, sedangkan untuk sektor kesehatan hindari aktivitas yang beresiko tinggi ya, dan juga sebaiknya pertengkaran dipantangkan. Jangan sampai pertengkaran menjadi awal bagi Anda untuk justru merusak keselarasan menjadi ketidakselarasan. Tolong dicamkan itu. Dan kalau Anda selalu mencamkannya, menjadikan kalender Imlek 2577 sebagai solusi, baik itu berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun yang mengenai juga tata letak feng shui. Dan apalagi kalau Anda juga menyaksamai video yang berfenomenakan nafsu membabi buta dan Anda memahaminya dengan baik dan benar, saya percaya keberuntungan Anda di tahun kuda api 2026, 2027 Imlek 2577 bakal melompat signifikan luar biasa. Sukses selalu.